Haji merupakan salah satu kegiatan ibadah penting bagi umat Islam. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam kelima sekali seumur hidup. Ibadah yang dilakukan di tanah suci Mekah dan Madinah ini menjadi paripurna dari keislaman seseorang, dengan tujuan agar pelaksanaannya diterima dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah tata cara pada pelaksanaan haji. Pertama ialah ihram. Kegiatan ini termasuk wajib bagi sahnya haji. Dimulai dari mikat sambil berniat menjalankan haji dan membaca kalimat talbiyah. Adapun niatnya yaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Artinya, aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kegiatan ini wajib memakai pakaian ihram. Laki-laki mengenakan pakaian yang tidak berjahit disunahkan berwarna putih. Baju ini ada dua kain, satu sebagai sarung dan lainnya sebagai penutup badan. Sedangkan perempuan memakai baju berwarna putih, tidak menutupi wajah dan tangan. Sebelum melakukan aktivitas ini, dianjurkan untuk mandi dan wudhu, memotong kuku, memotong kumis, serta memotong bulu ketiak dan kemaluan. Waktu pelaksanaannya dimulai dari bulan Syawal sampai 9 Zulhijjah. Kedua ialah melakukan wukuf. Perjalanan selanjutnya wukuf di Padang Arafah. Di tempat ini para jamaah berdoa kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Tidak hanya itu, disunahkan juga memperbanyak zikir, sholat, jamak takdim kasar, dan menghadap kiblat. Keberadaan di sini mulai tanggal 9 Zulhijjah ketika tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar pada 10 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf ifadah. Di Masjidil Haram, para jamaah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sebelum menjalankannya, membacakan niat, yaitu nawaitu an atufa bil baitil atiqi sab'ata aswat. Kemudian berkeliling sambil mengumandangkan talbiyah. Yang keempat adalah sa'i. Tata cara haji selanjutnya berlari-lari kecil antara dua bukit Safa dan Marwah. Waktu pelaksanaannya setelah tawaf. Aktivitas ini dilakukan sebanyak 7 kali. Prosedur sa'i diawali dengan niat, kemudian dari Safa menuju lampu hijau pertama dengan berjalan biasa. Tempat pertama ke lampu hijau kedua berlari-lari kecil, kemudian menuju Marwah dengan jalan seperti biasa. Sampai di sana berdiri menghadap Ka'bah dengan mengangkat tangan sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Yang kelima berada di Musdalifah. Menginap di mabit di Musdalifah untuk orang sehat wajib hukumnya. Dimulai setelah waktu maghrib sampai bulan 10 Zulhijjah bertetapan dengan terbitnya fajar. Boleh meninggalkannya ketika masa mabit selesai lewat tengah malam. Di tempat ini orang-orang mengambil batu sebesar kelereng sebanyak 49 atau 70 butir. Batu tersebut nanti digunakan untuk melempar jumroh. Yang keenam, melontar jumroh akabah. Melemparnya sebanyak 7 batu, tidak boleh 7 batu sekaligus. Harus satu-satu. Waktunya pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketujuh, mencukur rambut. Tata cara haji setelah melontar jumroh ialah disarankan untuk mencukur rambut minimal 3 helai, boleh juga jika mau digundul. Yang kedelapan, melontar 3 jumroh. Dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Tempat melempar jumroh ada 3. Jumrah ula berada di dekat arah haratul lisan, jumrah wusta antara jumrah ula dan akabah. Terakhir, jumrah akabah bertempat antara perbatasan Mina dan Mekah. Pelemparan batu tersebut harus berurutan. Kesembilan, bermalam di Mina. Menginap di Mina pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nafarnya meninggalkan Mina setelah melempar 3 jumrah. Nafar terbagi menjadi awal dan sani, yaitu pertama dan kedua. Nafar awal berarti hanya menginap selama 2 malam saja, sementara nafar sani bermalam selama 3 malam. Perjalanan ibadah atau tata cara haji terakhir yaitu tawaf wada, dijuluki juga dengan perpisahan. Para jamaah melaksanakannya ketika akan meninggalkan Mekah. Setelah itu, orang-orang tidak diperkenankan kembali ke hotel untuk